Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asmedi dalam channel Asmedmat. Semoga visi dan misi kita masih sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas trik cepat atau rumus cepat menyelesaikan soal ujian nasional bidang studi matematika. Jika video ini bermanfaat, silahkan ditonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Langsung saja kita perhatikan soal ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Ini merupakan soal ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019 tingkat SMA atau MA, khususnya program studi IPA atau MIPA, bidang studi matematika. Oke, kita perhatikan soal ujian nasional untuk bidang studi matematika. Oke, ini merupakan jumlah soal atau soal UN bidang studi matematika tahun 2018-2019. Jadi, soalnya berjumlah 40 soal. Dalam video ini, kita akan memfokuskan pada soal nomor 1 terkait dengan fungsi kuadrat, di mana soal nomor 1 ini kita akan menjawab dengan menggunakan rumus cepat atau trik cepat matematika. Oke, langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Oke, kita perhatikan soal ujian nasional matematikanya. Oke, ini soal nomor 1 yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini terkait dengan fungsi kuadrat. Oke, di sini perhatikan gambar grafik berikut. Oke, ini fungsi kuadratnya, di mana fungsi kuadratnya terbuka ke atas, kemudian memotong sumbu X di dua titik, yaitu min 3,0 dan min 1,0, serta melalui titik 0,3. Nah, jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c, seperti pada gambar ini, maka nilai a, b, dan c yang memenuhi adalah. Oke, kita akan menjawab soal ini dengan menganalisis nilai A, nilai B, dan nilai C, tanpa kita harus mencari fungsi kuadratnya. Oke, langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Nah, yang pertama kita perhatikan bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, di sini kalau a lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Kemudian, jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Sekarang kita perhatikan soalnya, grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas. Maka, jawaban yang benar adalah A dan D. Sedangkan B, C, dan E salah. Maka ini bisa kita coret. B kita coret. C kita coret, dan E kita coret. Oke, sekarang analisis berikutnya adalah jika tanda A sama dengan tanda B, maka sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu I. Sedangkan jika tanda A berbeda atau tidak sama dengan tanda B, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu I. Nah, sekarang kita perhatikan grafiknya. Jadi, grafik fungsi kuadrat ini, sumbu simetri yang biru ini, sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, kalau berada di sebelah kiri sumbu Y, maka tanda A harus sama dengan tanda B. Sekarang kita perhatikan jawaban yang tersisa A dan D. Nah, kalau di A-nya lebih dari 0 artinya positif, B lebih dari 0 positif. Jadi,
A positif dan B positif. Artinya adalah tanda A sama dengan tanda B. Sedangkan kunci jawaban yang D, A lebih dari 0 artinya positif, B kurang dari 0 ini nilainya adalah negatif. Artinya tanda A berbeda dengan tanda B. Maka D bukan kunci jawaban. Nah, di sini jawabannya adalah A. Oke, adik-adik sekalian, mungkin soal ini lebih gampang dengan menggunakan trik cepat atau rumus cepat. Hanya kita menganalisis nilai A, nilai B. Sedangkan nilai C tidak diperlukan untuk menjawab soal ini. Tapi kita bisa menganalisis dari nilai C. Kalau C-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Nah, sekarang kita perhatikan grafik ini memotong sumbu Y positif. Maka C-nya harus lebih dari 0. Maka kunci jawaban yang benar adalah A. Oke, selanjutnya sebagai perbandingan, di sini juga sudah saya tulis jawaban dengan menggunakan konsep matematika. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, di mana rumus menyusun fungsi kuadrat baru jika diketahui dua titik memotong sumbu X dan satu titik lain adalah rumusnya Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Oke, kita perhatikan pembahasannya menggunakan konsep matematika. Nah, dari soal sebelumnya diketahui bahwa nilai X1, Y1 dan X2, Y2, di mana X1, Y1 dan X2, Y2 ini adalah dua titik yang memotong sumbu X, di mana nilainya adalah X1, Y1 adalah min 1,0, sedangkan X2, Y2 nilainya adalah min 3,0. Dan X, Y ini merupakan satu titik lain, yaitu nilainya 0,3. Berarti grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu Y positif. Sehingga bisa kita tulis bahwa nilai Y-nya adalah 3, kita ganti nilai Y dengan 3, kemudian A tetap, kemudian X-nya adalah 0, kita ganti X-nya 0, X ini juga 0. Kemudian X1-nya kita ganti dengan min 1, maka min 1 kali min plus 1, kemudian X2 kita ganti dengan min 3, maka min 3 kali min menjadi plus 3. Maka kita dapatkan 3 sama dengan A, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 3 adalah 3. Sehingga kita dapatkan 3 sama dengan A kali 1 kali 3, yaitu 3A. Sehingga kita dapatkan nilai A adalah 3/3 atau sama dengan 1. Nah, di sini kita perhatikan, jika kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 1, kemudian kita kembalikan ke bentuk umum fungsi kuadrat, di mana nilai A kita ganti atau kita substitusikan nilainya 1, sedangkan nilai X1 dan X2 masing-masing kita substitusikan nilainya min 1 dan min 3. Sedangkan nilai Y dan nilai X ini tidak kita gantikan dengan nilai 0,3. Kenapa nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 3 tidak kita substitusikan ke grafik fungsi kuadratnya? Karena tujuan kita adalah mencari grafik fungsi kuadrat jika diketahui dua titik yang memotong sumbu X dan dilalui oleh satu titik yang lain. Maka kita hanya mengganti nilai A, nilai X1, dan nilai X2. Sehingga kita dapatkan Fx-nya adalah X plus 1 kali X plus 3 kali 1. Maka hasilnya X kuadrat tambah 3X tambah 3 plus 3. Oke. Atau kita buat Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Artinya kurungnya kita hilangkan. Nah, di sini bisa kita bandingkan.
Kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c, artinya nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya adalah 4, dan nilai c-nya adalah 3. Oke, maka di sini bisa kita tulis nilai a, karena a itu 1, a lebih dari 0, b-nya 4, jadi b-nya lebih dari 0, dan c-nya adalah 3, maka nilai c lebih dari 0. Maka di sini kunci jawabannya adalah A. Jadi dari dua metode penyelesaian ini kita bisa membandingkan bahwa cara cepat atau trik cepat menggunakan analisis nilai A, nilai B, dan nilai C memberikan jawaban dengan waktu yang relatif singkat. Makanya di sini kalau seandainya nanti adik-adik menjumpai soal seperti ini, maka lebih baik kita menggunakan rumus dengan cara menganalisis nilai A, nilai B, dan nilai C. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kita dalam menjawab soal ujian nasional sehingga kita bisa menghemat waktu dalam mengerjakan soal ujian nasional. Jika ada masukan dan saran atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Salam satu pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.